Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita mau sukacita di dalam Tuhan. Dengan Tuhan. Siap untuk dilawat Tuhan? Amin. Bapak Ibu yang merasa
lemah di dalam tubuhnya, ada keletihan, ada kelesuan, di dalam Yesus kita disegarkan. Amin. Bapak Ibu yang merasa masih ada sakit di dalam tubuhnya, saat kita memuji Tuhan dengan hati kita yang paling dalam, dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjamah dan Tuhan dipuji saat ini juga. Amin. Siap terima kesembuhan dari Tuhan? Haleluya. Bye.
persembahan sang Baginda. Kita akan menyembah, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur berkat yang Kau berikan dan firman kami selama 1 minggu ini, Tuhan. Kau izinkan kami untuk menikmati Tuhan kasih Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama nikmati ini, Tuhan, kami akan menikmati kasih yang daripada yang lebih besar lagi, Tuhan. Sebentar juga kami akan menerima, Tuhan, dan kami akan memberikan, Tuhan Yesus, apa yang sudah Kau berikan dan Kau percayakan dalam firman kami, Tuhan. Berkati setiap persembahan kami, Tuhan. Kau tutup bungkus, Tuhan, dengan Kau sadaramu, sehingga berkat yang daripadamu juga tidak menghilang dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberikan persembahan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Layaklah Kau Tuhan. Amin.
Tidak ada Allah lain dalam dunia ini kecuali Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini. Dalam ibadah raya kami boleh datang menyembah Engkau, dan Engkau berkenan hadir menjamah kami. Engkau berkenan hadir memberkati umat-Mu Tuhan, dan Engkau berkenan hadir akan menolong umat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama memohon kepada-Mu, berkata-katalah kepada kami lebih dalam lagi. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, sampaikan apa yang Kau inginkan supaya kami bisa melakukannya Tuhan. Sampaikan Tuhan di tahun integritas ini, supaya kami bisa berjalan seperti yang Kau kehendaki, supaya kami bisa melangkah seperti yang Kau kehendaki, supaya kami bisa mengambil keputusan seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkata-katalah, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan perkataan-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus pagi hari ini. Kami membawa Tuhan saudara kami yang hari ini tubuhnya lemah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan hadir. Engkau juga Tuhan bersama dengan mereka. Engkau jamah baik Tuhan Yesus untuk Tuhan Ibu Yayu dan juga untuk Tuhan kami berdoa untuk Ibu Yulius dan juga Ibu Sarah. Engkau menjamah mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga kuasa Allah memulihkan, menjamah, menguatkan, menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satu penyakit pun dalam tubuh mereka, karena tubuh mereka adalah bait Allah, rumah Allah, tempat Tuhan berdiam, bangunan Allah, dan Tuhan yang bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa juga hari ini Tuhan secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang akan menerima firman Allah. Tuhan, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang melengkapi, Engkau yang berbicara, didik mereka, perlengkapi mereka, penuhi mereka dengan firman-Mu Tuhan. Guru-guru yang mengajarnya Tuhan, Engkau perlengkapi dengan kuasa dan otoritas daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena oleh kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Hari ini kita masih terus berbicara tentang topik tahunan kita, yaitu integritas. Dan kita masih berbicara, ini adalah hari ini berbicara tentang kualitas hidup. Ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas, maka kita akan menjadi orang yang dicari. Kenapa? Karena kita punya kualitas. Tetapi kalau kita tidak memiliki kualitas, tidak ada seorang pun yang mau mencari kita. Kenapa? Karena kita tidak punya kualitas. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nehemia pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan melihat, kita akan membaca firman Tuhan dalam Nehemia pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya membaca firman Allah ini, mungkin juga di layar ini ada, atau Bapak Ibu memiliki Alkitab bisa dibuka. Kita akan bersama-sama melihat dan bersama-sama membaca bersama-sama ayat ini. Dan saya baca, simak dan perhatikan bersama-sama. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dialah seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah
lebih daripada orang-orang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan ketika tembok Yerusalem itu pada waktu itu memang roboh, rusak, yang pada zaman Nehemia itu dibangun kembali karena memang sudah terjadi kehancuran, kerusakan. Lalu pada zaman Nehemia tembok itu dibangun kembali. Dan ketika dibangun kembali, tembok itu dipakai atau dipasanglah yang namanya pengawal-pengawal oleh Nehemia karena tembok itu sudah dibangun, sudah cukup bagus. Lalu ditaruh ada pengawal-pengawal di situ supaya apa? Supaya tembok itu tidak dirusak lagi. Ditaruh pengawal, ada pengawal 1, pengawal 2. Dan Alkitab mengatakan di situ dikatakan Nehemia mengangkat pengawal penunggu tembok itu diangkat dan oleh Nehemia dan ditaruhlah ada hal-hal yang di situ dikatakan ada orang-orang yang dikhususkan karena pada waktu itu ada ancaman. Ada Sanballat, ada Goshen, ada Tobia. Ini adalah ancaman yang akan merusak tembok itu. Lalu Nehemia nggak mau kecolongan lagi. Nehemia nggak mau tembok yang sudah dibangun bertahun-tahun tembok itu rusak. Lalu taruhlah di situ yang namanya ada orang-orang yang penunggu, orang-orang Lewi, penunggu tembok itu. Dan Alkitab mengatakan di sini ada orang-orang hebat, orang-orang yang berkualitas, orang-orang pilihan oleh Nehemia, lalu ditaruh oleh Nehemia di tembok itu untuk menjaganya karena ada Tobia, ada Sanballat, ada Goshen. Kalau tidak dijaga maka tembok dirusak. Kalau tidak dijaga maka hancur kembali tembok itu. Tembok itu bicara tentang apa? Bicara tentang pribadi kita sendiri. Nah, kita mengatakan ini perlu penjagaan. Kalau nggak dijaga akan rusak kembali dan tidak akan bisa dibangun kembali. Nah, lalu Nehemia pada waktu itu melihat ada orang-orang yang punya kemampuan, ada orang-orang yang punya kecerdasan, ada orang-orang yang punya kualitas. Ya, ada orang-orang yang punya kualitas lalu ditaruh di situ. Ditaruh untuk menjaga tembok itu. Ada orang-orang yang hebat. Yaitu pertama namanya siapa? Hanani. Kalau kita lihat di sini Hanani. Yang kedua namanya siapa? Hananya. Dua orang ini ditaruh oleh Nehemia untuk menjaga tembok itu. Hananya. Dua orang ini adalah saudara daripada Nehemia. Apakah Nehemia pada waktu itu melihat karena saudara diangkat? Enggak. Bukan karena saudara, tapi karena melihat ada kualitasnya. Melihat hidup Hananinya luar biasa. Melihat hidup Hananinya juga luar biasa. Lalu diangkat dan ditaruh di situ. Siapakah mereka ini? Kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal 25 ayat yang keempat, siapakah Hanani? Siapakah Hananya? Kalau kita lihat di sini, Hanani dan Hananya adalah anak dari Heman. Anak dari Heman, ya. Hanani dan Hananya anak dari Heman. Jadi Heman ini adalah seorang Lewi, seorang pemuji. Dan Hanani adalah seorang nabi Allah. Itu Hanani, seorang nabi Allah, dan ia pernah menegur dosa daripada Raja Asa, Raja Yehuda. Dan raja itu sakit hati karena ditegur oleh Hanani, sakit hati. Lalu Hanani dimasukkan dalam penjara, bertahun-tahun dalam penjara oleh Raja Asa. Kenapa? Karena ketika dosanya ditegur, ketika dosanya dibukakan oleh Hanani, dia marah, dia sakit hati, dia tidak terima. Ya, lalu sebagai impactnya ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Ya, itu Hanani. Dan kita melihat di sini Hanani arti nama Hanani adalah yang pertama adalah sangat ramah. Itu arti namanya.
Jadi Hanani ini punya arti nama yang sangat ramah. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak kasih nama Hanani, ramah orangnya. Ya, bukan rajin menjamah tapi ramah. Nah, Hananya ini adalah Tuhan adalah Rahmani. Tuhan adalah Rahmani. Kenapa? Itu arti nama mereka. Sangat ramah itu Hanani. Hananya itu Tuhan adalah Rahmani. Nah, kedua orang ini adalah saudara daripada Nehemia. Lalu Nehemia taruh mereka. Ya. Nehemia taruh mereka di tempat yang sangat strategis. Jaga tembok itu. Karena ada ancaman 3 musuh. Tobia, Sanballat, Gesem yang kembali merusak dan menghancurkan tembok itu. Tetapi Nehemia nggak mau kecolongan lagi. Ditaruhlah Hananya dengan pengawasan yang sangat ketat dan orang-orang yang hebat. Ya, di situ. Pertanyaan saya, kalau kita melihat di sini, kalau kita memperhatikan, ada 2 hal yang membuat Nehemia memilih 2 orang ini. Ketika seorang pimpinan perusahaan mencari karyawan, dia pasti mencari yang terbaik dari sekian banyak yang melamar. Ya, dia akan cari yang terbaik. Nah, sama juga dengan Nehemia. Nehemia ketika dia mau menaruh orang-orang yang ada di situ, yang menjaga tembok itu, dia menaruh orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik. Ya, ditaruh di situ, bukan sembarangan, tapi orang-orang pilihan. Nah, lalu kita melihat di sini ada 2 hal yang menjadi alasan kenapa Nehemia bisa memilih Hanani dan Hananya. Kenapa? Yang pertama kita lihat di sini dalam ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua dikatakan di sini. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya. Kenapa? Karena dikatakan di sini panglima benteng, karena dia adalah seorang apa? Seorang apa? Hananya adalah seorang apa? Ayat yang kedua dikatakan apa? Karena apa? Karena dia adalah seorang yang apa? Dapat dipercaya. Betul? Inilah yang menjadi penyebab yang membuat pilihan daripada Nehemia jatuh kepada Hananya, jatuh kepada Hanani. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, Alkitab berkata di sini, karena mereka adalah seorang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, ini adalah luar biasa. Hari-hari ini mencari orang yang seperti ini sangat sulit. Kenapa sulit? Karena kita melihat ada banyak kontaminasi. Orang untuk bisa mempercayai orang lain hari-hari ini sudah sulit sekali. Tetapi kita melihat Alkitab mengatakan di sini, Hanani adalah seorang yang dapat dipercaya. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa mengerti? Alkitab mengatakan orang yang dapat dipercaya adalah Hanani. Inilah disebut dengan integritas. Dapat dipercaya, punya integritas, punya kualitas dalam hidupnya. Seorang yang dapat dipercaya. Ketika kita melamar sebuah pekerjaan, kita akan diuji, akan dilihat apakah kita orang yang dapat dipercaya atau tidak. Ya, dan itu dikatakan di sini, yang membuat seorang dapat dipercaya itu dari mana? Yang membuat seorang dapat dipercaya itu dari mana bisa? Karena kalau kita lihat ada banyak orang yang mengatakan dirinya orang baik, tapi sulit dipercaya. Nah, yang membuat seorang dapat dipercaya itu dari mana? Dari kejujurannya, betul? Jujur. Ketika dia boleh jujur, dari kejujurannya lah itulah yang membuat dia dapat dipercaya. Ya. Karena dia jujur, kejujurannya membuat seorang dapat dipercaya. Dalam sebuah perusahaan kita melihat sebuah perusahaan, mungkin dia orang yang nggak punya keahlian lebih dari teman-teman yang lain, tapi karena dia orang yang dipercaya, dia mungkin bisa mengalahkan
Atau dia mungkin bisa menggeserkan orang-orang yang punya keahlian. Kenapa? Karena dia orang yang jujur. Kejujuran itu membuktikan bahwa orang itu dapat dipercaya. Kejujuran, jujur, dan dia kurang ahli mungkin dalam bidang itu, tapi dia orangnya jujur. Dia nggak pandai tapi dia jujur. Dan itu membuat dia bisa dijadikan andalan di situ. Dalam sebuah pelayanan juga demikian. Kalau dia seorang yang jujur, seorang yang bisa dipercaya, seorang yang jujur di hadapan Tuhan, maka dia akan bisa diandalkan di dalam pelayanan. Kenapa? Karena seorang yang jujur. Amin. Seorang jujur. Ini yang Tuhan inginkan, dan ini yang membuat Tuhan memilih setiap anak-anak Tuhan ditempatkan di tempat yang strategis. Kenapa? Karena dia seorang yang jujur, kejujurannya. Amin. Dan ini sangat sulit dicari hari-hari ini. Karena itu kita coba belajar pembentukan watak, pembentukan karakter itu akan terus dijadikan hal yang penting dalam kehidupan kita. Kejujuran itu. Nah, coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, kita baca ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat ini. Pasal 4 ayat yang kedua. Sudah dapat semua? Ayo kita baca bersama-sama dengan bersuara. Saya hitung sampai 3. Sudah dapat semua? 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata percaya. Alkitab mengatakan pada waktu itu bahwa Paulus melihat ini yang dituntut dari pelayan Tuhan. Ini yang dituntut dari orang-orang yang melayani. Ini yang dituntut dari orang Kristen di Korintus. Alkitab mengatakan apa? Ternyata mereka adalah orang yang apa? Dapat dipercaya. Ternyata mereka orang dapat dipercaya. Saudara kalau punya orang yang seperti ini di bawah saudara, senang gak? Sangat senang. Jemaat Korintus dikatakan, pelayan-pelayan yang ada di Korintus juga terus katakan, ternyata mereka orang yang dapat dipercaya. Karena itu saya berdoa, saya berharap gereja YBWTC tempat ini, kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya, bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh Tuhan. Amin. Dapat dipercaya. Kalau kita jadi orang dapat dipercaya, maka kita akan melihat ada banyak hal, ada banyak berkat Tuhan yang kita terima. Kenapa? Karena kita jadi orang yang dipercaya. Tapi kalau kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya, kita akan sulit. Coba kita lihat lagi Amsal pasal yang ke-28. Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat 20, coba kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Kita baca ayat ini bersama-sama lagi. Amsal 28 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ayat ini. Apa yang diberikan Tuhan kepada orang yang dapat dipercaya? Dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari. Orang yang dapat dipercaya mendapat apa? Banyak berkat. Alkitab mengatakan ketika seorang dapat dipercaya, Alkitab menulis di sini dikatakan dia akan mendapat banyak berkat. Kuncinya adalah apa? Kuncinya untuk dapat berkat adalah apa? Percaya. Amin. Kalau kita melihat di kunci mendapat banyak berkat adalah ketika kita dapat dipercaya. Dipercaya apa? Dipercaya apa? Ketika kita dapat dipercaya apa? Mengelola. Betul?
Saudara mau diberkati Tuhan? Ketika kita ingin mendapat berkat lebih banyak lagi, dan ketika itu kita dapat dipercaya, dan kuncinya untuk dapat banyak berkat ketika kita dapat mengelola. Mengelola apa? Mengelola berkat yang ada di tangan kita. Ini kunci untuk dapat banyak berkat adalah ketika kita dapat mengelola. Tuhan berikan kepada kita berkat. Tuhan berikan kepada saudara berkat. Saudara katakan, oh sedikit pun. Tapi Tuhan itu berikan kepada kita. Pertanyaan dari Alkitab adalah, bisa nggak kita mengelolanya? Walaupun itu dalam jumlahnya mungkin bagi kita sedikit, tapi Tuhan ingin melihat dulu. Ketika Tuhan berikan dalam jumlah seperti itu, kita bisa kelola. Tuhan akan tambahkan lagi dalam jumlah yang apa? Besar. Tapi kalau dalam jumlah yang kecil kita gak bisa kelola, mana mungkin Tuhan akan berikan dalam jumlah yang besar? Betul? Dalam jumlah yang kecil kita bisa kelola, dan Tuhan melihat, oh ini adalah bisa dipercaya. Dia berikan lagi, dia tambahkan lagi berapa kali lipat? Berlipat-lipat ganda. Amin. Kenapa? Karena kita adalah orang yang bisa mengelola dengan kecerdasan. Semakin besar berkat yang kita terima, kekuatan yang kita terima, maka semakin besar kecerdasan kita untuk mengelola berkat-berkat itu. Amin. Makin besar kita bisa mengelolanya. Kenapa? Karena kita dipercaya oleh Tuhan. Oh, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita, kita bisa kelola. Tuhan lihat dari surga, oh ini dia bisa dipercaya, dikelola dengan baik. Bagian Tuhan yang kebaikan. Amin. Dan dia tidak mengutamakan keinginannya atau kebutuhannya, keinginannya. Karena kalau setiap kita punya keinginan, dan keinginan kita kadang-kadang melebihi ingin itu, ingin ini, dan ingin itu. Sudah punya tapi ingin lagi. Sudah punya dan ingin, dan ingin, dan ingin. Dan Tuhan ingin melihat kita. Bisa nggak kita dipercaya? Bagian Tuhan, bagian kita. Mengelolanya bagaimana? Orang dalam perusahaan itu kalau dia bisa mengelola modal yang dia punya, maka perusahaan itu akan jalan. Tapi kalau dia nggak bisa mengelola dengan baik, maka perusahaan itu akan bangkrut dan tutup dan gulung tikar. Tapi kalau dia bisa mengelola dengan baik, akan berjalan dalam keadaan bagaimanapun, ekonomi kacau bagaimanapun, karena dia bisa mengelolanya, itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Karena bisa mengelola. Bagian Tuhan dia akan lupa, bagian dia akan mendapatkan, dia kelola dengan baik. Dan dia kelola dengan baik, dia dapatkan dengan baik. Dan itu membuat dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, hari ini mungkin Bapak Ibu melihat gereja ini udah sekarang terang. Semua lampu 1, 2, 3, 4, 5 semuanya diganti lampu. Jadi kemarin nggak masuk, sana ada mati, masuk sekarang LCD-nya dilepas, tinggal pasang dari bawah. Dan banyak hal instalasi listriknya dipasang dengan baik. Kenapa? Kita ingin mengelola gereja dengan lebih baik lagi. Amin. Mengelola pelayanan lebih baik lagi, bersama-sama melayani. Ya, pemain-pemain musik juga. Karena itu kita coba melihat kita yang dipercaya oleh Tuhan, berkat-berkat itu karena itu kelola dengan baik. Keuangan yang Tuhan berikan kepada kita kelola dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita kelola dengan baik. Utamakan kebutuhan pokok kita, itu diutamakan. Apa yang kebutuhan kita utamakan, bukan keinginan. Karena kita melihat kita kalau bisa mengutamakan kebutuhan, itu akan sesuatu yang indah. Hutang itu boleh nggak? Berdosa nggak orang berhutang? Berdosa nggak orang berhutang? Karena di jalan Sunatmu
saya melihat ibu-ibu tuh di Suratpo tuh saya perhatikan ada beberapa ibu-ibu tiba-tiba ditunggu oleh penagih ya. Saya ngerti itu penagih, tunggu dia datang terus kasih uangnya dia pulang. Wah, berarti itu penagih utang. Dia tak mungkin tanpa pengetahuan suaminya dia utang gitu. Sehingga dia nggak mau ketemu di rumah tapi ketemu di jalan, bayar di jalan. Nah, berdosa nggak orang berutang? Utang nggak dosa. Utang nggak dosa. Tapi satu langkah lagi kita bisa berdosa kalau ketika kita berutang kita nggak dibayar. Betul? Bahkan kita mengatakan, loh saya nggak punya utang. Dan itu yang katakan dosa. Dan kita berbelit dan kita berkata, oh saya tidak punya utang. Dan itu Alkitab katakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-26 mengatakan di situ dengan jelas, Matius 5:26, kamu tidak akan keluar dari tempatmu, dari tempat di mana kamu berada sebelum kamu melunasi utangmu. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bisa melakukan ini kan berbahaya atau orang-orang lain. Ya. Jadi dia bukan hanya dapat percaya, tapi mereka ini, dua orang ini dikatakan dia ditaruh tempat yang strategis, dipercaya oleh Nehemia, dipilih oleh Nehemia karena dia adalah seorang yang apa? Takut akan Tuhan lebih dari yang lain. Betul? Artinya dia lebih unggul, lebih berkualitas, ya, lebih daripada yang lain. Dia takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Dia bukan hanya takut Tuhan gitu, enggak, tapi dia lebih dari yang lain. Apa arti takut Tuhan? Takut Tuhan artinya dia hormat, kagum. Dia begitu menghormati Tuhan. Dia begitu kagum akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kenapa? Dia kagum. Orang yang takut Tuhan, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semaunya sendiri. Kenapa? Karena ia orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut Tuhan, dia hormat kepada Tuhan. Dia begitu hormat kepada Tuhan. Kenapa dia takut Tuhan? Takut Tuhan juga berarti ia mematuhi segala perintah Tuhan. Dia patuh. Oh, ini ada perintah Tuhan. Dia mematuhi semua perintah Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan dagingnya, sekalipun itu bertentangan dengan kemauannya sendiri, tapi dia mematuhi semua perintah Tuhan. Dia patuh. Itu orang yang takut Tuhan. Ini perintah Tuhan, dia patuh. Kita melihat dalam Alkitab ada dua orang bidan. Yang satu bernama Sipra dan yang kedua bernama Pua. Sipra dan Pua ini adalah dua orang bidan. Mereka ini adalah orang-orang yang ditulis oleh Alkitab. Bidan ini adalah orang-orang takut Tuhan. Biasanya tenaga-tenaga bidan biasa kan kalau dia tidak takut Tuhan, dia bisa melakukan apapun juga. Ada yang datang kepada dia supaya minta digugurkan bayinya, bisa. Dia bisa lakukan, mau bayar berapa dia bisa lakukan. Yang penting duit, betul? Kalau duit bicara, bayi di kandungan bisa digugurkan, bisa. Ya, digunting-gunting, ditarik, bisa. Ya. Tapi dikatakan di sini Sipra dan Pua ini adalah orang yang takut Tuhan. Mereka bukan orang yang hanya pelayanan atau hanya bekerja, tapi dikatakan oleh Alkitab mengatakan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia ngerti ini profesinya sebagai bidan. Dia gak mau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan imannya kepada Tuhan, karena dia takut Tuhan.
Betul? Sekalipun itu berlawanan dengan kehendak raja, dia tetap patuh kepada Tuhan. Inilah orang yang takut, sekalipun ada risikonya. Dia gak mau kompromi, ada risiko. Dia tetap berkata, aku tetap takut Tuhan. Dia tetap berpegang kepada imannya. Dia gak mau kompromi. Ada tawaran, ayo berbuat ini. Dia katakan tidak. Dia tetap berjalan, ikut apa yang Tuhan inginkan. Ini orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah orang yang taat kepada segala perintah Tuhan. Amin. Taat ya. Dia bukan hanya berkata, oh aku orang Kristen, tapi hidupnya nggak takut Tuhan. Ini jadi kacau balau. Nah, yang kita lihat di sini bahwa takut Tuhan itu berarti juga membenci apa yang dibenci Tuhan. Dia membenci apa yang dibenci Tuhan. Kalau Tuhan membenci, yang membenci apa yang dibenci Tuhan, dia ikut membenci juga. Ya, Tuhan gak suka dukun. Lihat orang-orang Kristen berdukun, Tuhan gak suka. Dia juga gak suka. Kenapa? Dia takut Tuhan. Takut Tuhan dinyatakan melalui apa? Melalui orang itu setia berbakti, setia beribadah. Itu dinyatakan seperti itu karena dia takut akan Tuhan. Setia berbakti, setia beribadah. Ya, kalau dia gak ibadah, rasanya seperti berutang. Setia baca Alkitab. Saya ketemu dengan salah satu anggota DPR. Dia katakan gini, Pak Ruben, saya tadi olahraga. Saya kalau nggak baca Alkitab, sepertinya hari itu saya berhutang, gelisah saya. Padahal dia seorang yang sibuk di saat anggota dewan. Tapi dia katakan, dia adalah orang yang nggak tenang hidupnya, gelisah hidupnya kalau nggak baca Alkitab. Kenapa? Orang takut Tuhan. Kalau nggak takut Tuhan, nggak baca Alkitab, nggak apa-apa. Yang penting baca HP, bermain game. Ada kadang-kadang kan di HP ada Alkitab, belum tentu dia buka Alkitab. Kita punya program di Alkitab di HP, di BTC Pusat ada program namanya SMA. Saya suka baca Alkitab. Itu ada juga di download di HP masing-masing. Ya, dulu pernah dibagikan, nggak tahu sekarang apakah masih berjalan. Di BTC Pusat masih berjalan. Terus ditanya, bagaimana programnya? Berjalan apa enggak? Ya, kita katakan di cabang-cabang memang seluruh Indonesia cabang-cabangnya ya tetap berjalan. Tapi saya percaya jemaat-jemaat puji, jemaat yang takut akan Tuhan, amin. Jemaat yang suka baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, gelisah nggak hatinya? Kalau nggak makan rasanya apa? Lapar. Kalau nggak baca Alkitab rasanya biasa. Yang penting makan sebelum baca Alkitab, jangan kan baca Alkitab dulu baru makan, amin. Kalau itu dibiasakan, kita akan jadi orang yang berkualitas. Tapi kalau itu tidak dibiasakan, itu jadi biasa bagi kita. Dan kita sulit bicara tentang Yesus kepada orang lain. Kita sulit bicara tentang iman kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak memiliki yang namanya bekal firman Allah. Tapi kalau kita punya firman, ya, ada banyak sekarang kita melihat orang-orang yang tadinya bertentangan dengan Injil, percaya Yesus. Mereka justru orang-orang yang setia baca Alkitab. Apapun kata orang bilang kitabnya palsu, orang bilang kitab orang Kristen itu adalah kitab yang bukan kitab itu tulisan manusia. Silakan mereka mau memponisnya apa. Yang penting Alkitab ini adalah firman Allah. Di sini iman kita bertumbuh. Di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Baca, amin. Sebelum kita buka usaha kita, baca firman Tuhan, maka usaha kita akan diberkati. Saya kemarin di WA oleh teman saya
GBBTC Tangerang mana gitu dia, saya lupa tempat dia. Karena setiap bulan kita ketemu. Sekarang dia mulai membuat usaha air mineral. Lalu dia WA saya, Pak Robert mau nggak jadi distributor? Saya bilang Semarang Tangerang itu kan, waduh, distributornya Semarang Tangerang. Lah itu cara kirimnya kan pakai truk-trukan ya. Terus saya juga nggak ada tempat, nanti malah tumpuk. Jamaah tanya, wah ini perusahaan Agribino distributor. Sekarang ada Kalia, ada Kalia di sini, ada distributor air minum lagi. Tapi saya lihat dia sesuatu yang luar biasa. Dia melakukan itu seperti gembala senior kita, Pak Wiryawati, membuat kebun HOB namanya. Itu menghasilkan luar biasa hasilnya dan jadi contoh di daerah Tangerang. Sampai wali kotanya, wakil wali kotanya datang dan melihat tanah yang 12 hektar itu dibangun, tanami segala macam sayur, ada macam bibit sayur dan juga ada bermacam-macam peternakan dibuat di situ, dan itu menjadi contoh yang luar biasa. Dan itu menjadi inspirasi bagi semua hamba Tuhan yang ada di bawah beliau. Ya, saya kepingin juga buat kebun, tapi udah nggak ada tanah lagi tempat kita. Saya lihat di depan, tapi tanah orang, nanti malah tanam, tapi kira-kira tanam yang punya kan marah-marah, repot ya. Nah, kalau dulu sebelah kita masih punya belum dibangun, sebelah ini punya orang sebelah, punya Pak Sahabat kita, tanam bisa menghasilkan berbagai tanaman, ada pisang, ada telo, dan bisa ngasih makan warga kelurahan Kemangarum waktu itu sampai 1 minggu kita kasih makan hanya dengan sayurnya, daun ubi, telonya separuh buat bermacam-macam makanan. Bisa jadi berkat ya. Saya jadi berkat luar biasa. Ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita belajar takut akan Tuhan, kita coba taat akan Tuhan. Amin. Taat, setia dalam ibadah. Di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 di sini dikatakan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan yang juga kita benci. Coba kita lihat Amsal pasal 6. Amsal pasal 6 ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ke-6 Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan, saya baca di sini sampai dengan ayat yang ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 1. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hal-hal ini dibenci oleh Tuhan. Orang yang takut Tuhan dikatakan sini adalah membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Nah, di sini Alkitab mencatat di sini dikatakan 6 perkara, bahkan 7 dikatakan di sini. Kalau kita lihat 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kekejian mata yang sombong. Sudah ketemu gak dengan orang yang punya mata sombong? Saudara bisa lihat tatapan matanya. Kelihatan dia orang Kristen, tapi tatapan matanya adalah sombong. Lidah dusta, berdolak-dalik lidah, gak bisa dipercaya. Dalam hitungan detik bisa berubah. Kenapa? Karena di sini dikatakan lidahnya penuh dengan dusta, tangannya
bisa membuat orang lain celaka. Dan ini dibenci oleh Tuhan. Hatinya merencanakan yang nggak benar, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kejahatan. Hati, agamanya Kristen, tapi hatinya belum ada Yesus dalam hatinya. Lihat orang lain berhasil, dia sakit hati. Lihat orang lain dipakai Tuhan, dia sakit hati. Lihat orang lain hidup diberkati, dia gak terima. Karena itu kita coba belajar. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini dibenci oleh Tuhan. Nah, apa dibenci Tuhan? Itu kita benci juga. Mestinya dia orang takut Tuhan. Kalau kita mau takut Tuhan, kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Belajar hidup berada dalam rencana Tuhan. Nggak enak memang, bertentangan dengan daging kita. Daging kita maunya enak, tapi orang takut Tuhan, dia harus mengalahkan keinginan dagingnya dan hidup dalam rencana Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-17 berkata demikian, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang diberkati, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dan orang yang hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita akan jadi orang yang ada di dalam rencana Tuhan. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 ya, yang 17 dikatakan di sini. Nah, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya. Jadi kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan bagi anak cucu kita keadilan Tuhan. Amin. Kita mau anak cucumu diberkati oleh Tuhan, mau keadilan Tuhan ada dalam hidupmu. Takut akan Tuhan, berkata Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Ketika kita takut akan Tuhan, sekalipun usia kita masih muda, kita jauh dari orang tua, kita tidak dilihat oleh orang tua, tapi kita dilihat oleh Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Langkah kita diberkati, hidup kita diberkati, masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia, tapi takut Tuhan. Itu yang utama. Ketika takut akan Tuhan dikatakan di sini bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Selama-lamanya, bukan sehari dua hari, tapi selama-lamanya. Belajar. Saya masuk Jawa tahun 80-an. Surabaya, Salaman Surabaya, di Solo. Saya menikah di Natuna, kembali ke Jawa lagi tahun 90. Dan saya melihat perjalanan yang cukup panjang dan Tuhan tempatkan di sini sampai hari ini. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Amin. Bukan saya. Saya lihat anak-anak yang tadinya anak-anak Jerman pertama, saya lihat, oh mereka adalah orang-orang yang diberkati. Ada yang meninggal, ada yang belum. Anak sekolah minggu, saya lihat mereka ada yang berumah tangga, hati bangga, senang luar biasa. Kenapa? Karena doa saya, ketika saya memberkati, ketika saya berdoa, saya katakan, berkati Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan tercurah. Kita berdiri. Jika Tuhan menjawab,